Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wan-naf'a wal-intifa' wat-tadhakura wat-tadhkir wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad-du'ai ilal huda wad-dilalati ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam haditsul qudsi, Anallahu la ilaha illa ana faman lam yasbir ala bala'i walam yashkur ala na'mai walam yarda bi qada'i falyatlub rabban siwai. Allah berfirman, aku adalah Tuhan yang tidak ada yang patut untuk disembah kecuali aku. Dan kita semuanya yakin akan hal itu, benar bahwa tidak ada Tuhan yang patut untuk kita sembah, yang layak untuk kita sembah, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam praktek kehidupan kita masih secara tidak langsung kita menganggap, meyakini bahwa ada yang kita utamakan selain Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu harta, keluarga, nafsu, yang kita jadikan utama daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kan nggak kita sembah, betul secara langsung kita nggak nyembah, tapi kita memprioritaskannya itu secara tidak langsung kita mengatakan ada yang lebih penting dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu digambarkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, menjadikan nafsu sebagai Tuhan, ngikuti hawa nafsu, memprioritaskan hawa nafsu, selalu mengedepankan hawa nafsu, itu menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Karena itu harus selalu kita perkuat keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, perbaharui terus keimanan kalian. Sahabat bertanya, kaifa nujaddidu ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana kita bisa memperbaharui terus keimanan kita ini? Aksiru min qawli la ilaha illallah, perbanyak dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jangan cukup hanya di lisan,
betul punya dampak tapi nggak signifikan, punya pengaruh tapi nggak kuat. Hati memiliki rasa bahwa betul-betul tidak ada yang mampu memberikan manfaat kepada kita, tidak ada yang mampu menghindarkan madarat dari kita, tidak ada yang mampu memberikan rizki kepada kita, tidak ada yang mampu menghalangi rizki kepada kita, melainkan satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika hal itu selalu ada pada hati kita, maka keimanan kita ini selalu terjaga kokoh, apalagi diperkuat dengan amal-amal baik, ketaatan, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Al-Imam Ibn Ruslan di dalam Safatul Zubat menyebutkan, wa kun minal imani fi mazidi bi kasratis salati, wa kun minal imani fi mazidi bi kasratis salati wa ta'ati wa tarki ma li nafsi min syahawati. Terlalu tambahlah keimanan dengan memperbanyak salat, ketaatan, menjauhi maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anallahu alladzi la ilaha illa ana, aku adalah Tuhan yang tidak ada yang pantas untuk disembah kecuali aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faman lam yasbir ala balai, siapa yang enggak sabar ketika aku uji. Kita hidup di dunia ini kan pasti ada ujiannya. Loh, kenapa kok dikasih ujian? Kenapa kok diberi musibah oleh Allah? Bukankah kita makhluk yang diciptakan Allah sendiri? Itu bagaikan sekolah. Ada ujian bulanan, ada ujian semester, ada ujian akhir. Apa fungsinya itu ujian? Kan ya muridnya ya berharap diluluskan. Kenapa nggak usah ujian aja langsung diluluskan? Sama pertanyaan itu. Diuji mana anak-anak yang punya prestasi luar biasa, mana anak yang sekedar lulus layak untuk sekolah, melanjutkan sekolah, mana anak yang harus mengulangi pelajarannya. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada hamba-hambanya. Ada yang diberikan oleh Allah ujian untuk ditampakkan keistimewaannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di antara mereka ada yang karena sebab ujian dan mengetahui hasilnya tambah semangat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senang bahkan dapat ujian dari Allah dan semakin semangat dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang sekedar lulus, yang sabar ketika mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dirasakan dari ujian ini, dilihat hasilnya, dilakukan, dijalani ujian dari Allah itu dengan tenang, tidak mengeluh sana, tidak mengeluh sini, tetap ibadahnya lempeng sesuai dengan biasanya. Ini yang lulus. Ada yang nggak lulus, murka, marah, nggak terima, menentang apa yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah kok menguji saya? Kok saya terus? Bagaimana kok saya yang mendapatkan ujian, kok enggak yang lainnya? Pertama harus kita pahami bahwa Allah itu jangan ditanya, jangan dipertanyakan apa yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu enggak perlu kita pertanyakan apa Allah. Wong itu semuanya haknya Allah subhanahu wa ta'ala, kok dipertanyakan?
Kalau ada orang tua membuat peraturan sendiri, masa si anak memprotes? Ya metu kon. Kalau protes aturan orang tua, wong di rumahnya orang tua sendiri kok. Ya jangan ngatur-ngatur orang tua, terserah apa yang mau dilakukan oleh orang tua. Allah juga demikian, kan nggak masuk akal. Karena itu kalau ala balai walam yashkur ala qadai ala na'mai, nggak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebelum diuji oleh Allah, mendapatkan ujian dari Allah, kita ini sudah mendapatkan berjuta-juta nikmat. Kita belum lahir di dunia ini loh, kita sudah mendapatkan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita lahir mendapatkan nikmat-nikmat yang zahir, apalagi nikmat yang batin, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sudah mendapatkan nikmat yang banyak sebelum kita diuji oleh Allah. Kemudian diuji ngomel, kan lucu. Anak sudah dikasih uang, kasih harta banyak sama orang tuanya, kemudian suatu saat sekali dikasih ujian marah sama orang tuanya, dikasih ujian anaknya nggak nerima, kan lucu lah. Mestinya sabar. Kemudian dari nikmat yang diberikan oleh Allah ini kita syukuri. Nikmat yang zahir, nikmat yang batin, semuanya harus kita syukuri. Nikmat yang bisa kita sadari itu nikmatnya, kita syukuri dengan perbuatan. Yang tidak kita sadari, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketidakmampuan kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Karena kita yang kita pahami nikmat kan mungkin bisa melihat, bisa makan, bisa bernafas, kemudian nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat. Ini nikmat-nikmat yang jelas, yang kelihatan. Ada nikmat yang nggak bisa kita pahami dari kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bernafas itu ada jutaan nikmat yang nggak kita pahami. Satu kali nafas itu, kemudian kita keluarkan nafas, itu jutaan nikmat yang diberikan oleh Allah, tapi kita nggak bisa memahaminya. Kita serahkan kepada Allah atas syukurnya yang tidak mampu kita lakukan. Selebihnya kita gunakan apa yang bisa kita lakukan dari syukur, kita lakukan. Walaupun ya memang nggak mungkin kita bisa mensyukuri nikmat Allah secara total, ya paling tidak kita berusaha untuk mensyukuri dari nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita pahami bahwa arti syukur adalah menjalankan segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah untuk tujuan diciptakannya nikmat tersebut kepada kita. Mata kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita, mulut kita, kesehatan kita, waktu luang kita, semuanya kenikmatan yang diberikan oleh Allah, gunakan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insa illa liya'budun. Man lam yasbir ala balai wa lam yashkur ala na'mai wa lam yarda bi qadai. Orang tidak ridha akan ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sudah menentukan dari sebelum menciptakan makhluk. Allah sudah sebutkan semuanya kejadian-kejadian yang akan terjadi sampai akhir zaman, sampai nanti di hari kiamat. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan skenario yang sudah dibuat oleh produser. Sudah ada skenarionya, tinggal kita menjalaninya. Lah ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini ada yang ditampakkan kepada sebagian hambanya, yaitu para malaikat. Ada yang tidak ditunjukkan oleh Allah kepada siapapun, dan Allah bisa menghapusnya, bisa merubahnya. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah bisa menghapusnya, dirubah. Itu semua kehendak murni dari Allah Subhanahu wa taala.
Lah ketentuan yang ditentukan oleh Allah kepada kita itu mau tidak mau harus kita ridho atas ketentuan tersebut. Mau tidak mau. Kalau paling tidak kalau kita nggak bisa ridho itu apa? Ridho itu puas. Mau dikasih sakit puas, dikasih seneng puas, dikasih enak puas, dikasih nggak enak juga puas, kasih kaya puas, dikasih miskin juga puas, seneng dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti para anbiya, para aulia, orang-orang soleh, mereka ketika mendapatkan musibah yang dilihat adalah kedekatan Allah Subhanahu wa taala, cinta Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan, tidaklah aku mendapatkan musibah kecuali aku bersyukur atas 4 hal dalam musibah tersebut. Nah, itu tanda bahwa ridho atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kalau kita nggak bisa ridho atas apa yang ditentukan oleh Allah, maka sabar. Karena itu dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "U'budillah birridha." Sembahlah Allah dengan keridhaan atas apa yang ditentukan oleh Allah. Fa illam tastati, kalau nggak mampu untuk ridha, fa fis sabri ala ma takrah khairun katsir. Maka dalam kesabaran atas apa yang diberikan oleh Allah dari hal-hal yang tidak menyenangkan pada kita, itu terdapat kebaikan yang sangat besar. Jadi kalau kita nggak bisa ridho atas ketentuan yang ditentukan oleh Allah, paling tidak kita sabar atas apa yang ditentukan oleh Allah daripada hal-hal yang tidak menyenangkan. Lah kalau sudah nggak bisa sabar atas ujian yang diberikan oleh Allah, tidak bersyukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah, tidak ridho akan ketentuan yang ditentukan oleh Allah, lah jadilah Tuhan sendiri ataulah cari Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Bebas, mau hidup seperti apa terserah kita sudah, mau melakukan apapun terserah sudah. Yang paling pasti kita berada dalam kekuasaan Allah, dan Allah bisa memberikan kita manfaat, Allah juga bisa memberikan madarat. Allah bisa menghindarkan kita dari manfaat, Allah juga bisa menghindarkan kita